Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua hari ini dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya belajarnya. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran pada hari ini, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi ciri-ciri dari makhluk hidup tersebut. Adapun ciri-ciri dari makhluk hidup yang pertama yaitu bernapas. Bernapas adalah pengambilan oksigen dari lingkungan dan pengeluaran gas karbon dioksida dari makhluk hidup ke lingkungan. Adapun untuk tumbuhan, bernapas melalui stomata, di mana tumbuhan di sini membutuhkan karbon dioksida dan juga melepaskan oksigen. Nah, untuk itu kita dianjurkan untuk makan makanan yang sehat dan bergizi. Adapun makanan sehat itu adalah makanan yang mempunyai nilai gizi seimbang dan mengandung nilai gizi esensial tubuh seperti vitamin, mineral, karbohidrat, protein, lemak, kalsium, serat, dan juga air. Adapun ciri dari makhluk hidup yang ketiga yaitu bergerak. Nah, di sini semua makhluk hidup itu bergerak meskipun tidak berpindah tempat. Nah, gerak pada makhluk hidup biasanya dibedakan menjadi dua, ada gerak aktif dan juga ada gerak pasif. Pada manusia dan hewan biasanya merupakan gerak aktif dan pada tumbuhan biasanya terjadi yang namanya gerak pasif. Gerak aktif adalah gerak yang disebabkan oleh adanya pergerakan otot dan rangka, sedangkan gerak pasif adalah gerak yang terjadi karena adanya rangsangan. Nah, adapun ciri dari makhluk hidup yang keempat di sini adalah peka terhadap rangsangan. Nah, peka terhadap rangsangan di sini merupakan kecenderungan suatu makhluk hidup menanggapi rangsangan dari luar, berupa sentuhan, cahaya, bau, rasa, dan juga rangsangan lainnya. Nah, misalnya rangsangan terhadap cahaya, kita akan mengedipkan mata pada saat mata kita terkena cahaya. Atau juga seperti pada daun putri malu, ketika kita sentuh, maka daun tersebut akan mengantuk. Ciri yang kelima di sini adalah tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup di sini juga tumbuh dan berkembang. Nah, jadi makhluk hidup mengalami proses tumbuh dan berkembang, di mana yang namanya pertumbuhan di sini adalah pertambahan ukuran seperti panjang, massa, dan volume yang bersifat irreversible. Maksudnya tidak bisa kembali ke bentuk semula. Sedangkan yang namanya perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Nah, adapun ciri dari makhluk hidup yang keenam di sini adalah berkembang biak. Nah, makhluk hidup di sini berkembang biak dengan menghasilkan keturunan dengan tujuan menjaga kelestarian spesiesnya agar mereka tidak punah. Nah, jadi setiap makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan, di situ berkembang biak untuk mempertahankan kelestarian. Nah, untuk ciri makhluk hidup yang ketujuh, yaitu mengeluarkan zat sisa atau sering disebut ekskresi. Nah, seluruh makhluk hidup akan mengeluarkan zat sisa yang ada di dalam tubuh. Ketika tubuh sudah mendapatkan nutrisi dan sudah diproses, maka akan menghasilkan zat-zat untuk tubuh. Nah, zat-zat yang sudah tidak terpakai, maka akan dikeluarkan oleh tubuh. Zat-zat tersebut ada yang mempunyai racun. Hewan dan manusia di sini mempunyai cara yang sama untuk mengeluarkan zat-zat sisa. Berbeda dengan tumbuhan, di mana tumbuhan mengeluarkan zat sisa biasanya melalui stomata. Ciri makhluk hidup yang kedelapan yakni beradaptasi. Beradaptasi di sini artinya adalah makhluk hidup itu harus bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungannya atau tempat tinggalnya. Nah, proses ini sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan sekaligus untuk bertahan hidup. Contohnya seperti pada kaki itik. Nah, pada kaki itik di sini biasanya terdapat selaput untuk mempermudah dia ketika berjalan di lumpur.